Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah. Saya dari program studi S1 Farmasi Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi gagal jantung. Untuk memahami proses patofisiologis pada gagal jantung, diperlukan pemahaman dasar tentang jantung yang normal. CO didefinisikan sebagai volume darah yang dikeluarkan per satuan waktu atau L per menit dan merupakan produk dari detak jantung atau HR dan volume stroke atau SV. HR dikendalikan oleh sistem saraf otonom. SV atau volume darah yang dikeluarkan selama sistol bergantung pada preload, afterload, dan kontraktilitas. Sebagaimana didefinisikan oleh mekanisme Frank-Starling, kemampuan jantung untuk mengubah kekuatan kontraksi bergantung pada perubahan preload. Sepanjang sarkomer miokard diregangkan, jumlah jembatan silang antara miofilamen tebal dan tipis meningkat, mengakibatkan peningkatan kekuatan kontraksi. Panjang sarkomer ditentukan terutama oleh volume darah di ventrikal. Oleh karena itu, volume akhir diastolik ventrikal kiri atau LV/EDV adalah penentu utama preload. Pada jantung normal, respon preload adalah mekanisme kompensasi utama, sehingga sedikit peningkatan volume akhir diastolik menghasilkan peningkatan CO yang besar. Karena hubungan antara tekanan dan volume di jantung, tekanan akhir diastolik ventrikal kiri atau LV/EDP sering digunakan dalam pengaturan klinis untuk memperkirakan preload. Pengukuran hemodinamik yang digunakan untuk memperkirakan LV/EDP secara klinis adalah tekanan baji kapiler paru atau PCPW, juga dikenal sebagai tekanan oklusi arteri paru atau PAOP. Afterload adalah konsep fisiologis yang lebih kompleks yang dapat dilihat secara pragmatis sebagai jumlah kekuatan yang mencegah pengeluaran darah ke depan secara aktif oleh ventrikel. Komponen utama afterload adalah impedansi ejeksi, tegangan dinding, dan geometri dinding regional. Pada pasien dengan disfungsi sistolik ventrikal kiri, terdapat hubungan terbalik antara afterload. Diperkirakan secara klinis dengan SVR dan SV, sehingga peningkatan afterload menyebabkan penurunan SV. Kontraktilitas adalah sifat intrinsik otot jantung yang menggambarkan pemendekan serat dan pengembangan ketegangan. HF dengan faksi ejeksi yang diawetkan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana relaksasi dan pengisian miokard terganggu dan tidak lengkap. Ventrikel tidak dapat menerima volume darah yang memadai dari sistem vena, tidak mengisi pada tekanan darah, dan atau tidak dapat mempertahankan SV normal. Dalam bentuk yang paling parah, HF/PEF menyebabkan gejala HF yang jelas. Pada HF/PEF sederhana, gejala dyspnea dan kelelahan hanya terjadi selama stres atau aktivitas. Saat HR dan volume akhir diastolik meningkat, dalam bentuknya yang paling ringan, HF/PEF dapat dimanifestasikan sebagai pola relaksasi yang lambat atau tertunda dan diisi dengan sedikit atau tanpa peningkatan tekanan diastolik dan sedikit atau tanpa gejala jantung. Gejala kongestif yang terjadi pada HF/PF merupakan manifestasi dari peningkatan tekanan vena paru. HF/PF disebabkan oleh gangguan relaksasi miokard dan atau peningkatan kekakuan diastolik. Jika gagal, jantung disebabkan oleh kelainan utama pada fungsi diastolik bilik kiri, bilik ventrikal tidak membesar, dan F dan EF mungkin normal atau bahkan meningkat.
Perubahan miokardium dikaitkan dengan pergeseran ke atas dan ke kiri kurva tekanan volume, sehingga untuk setiap peningkatan volume LV, tekanan diastolik naik ke tingkat yang jauh lebih besar dari biasanya. Secara klinis, pasien datang dari toleransi olahraga yang berkurang dan dispenia ketika mereka mengalami peningkatan tekanan diastolik ventrikal kiri. Pasien dengan HFpF memiliki kelainan yang dominan pada fungsi diastolik, sedangkan pasien dengan SHF memiliki kelainan yang dominan pada fungsi sistolik LV. Patofisiologi gagal jantung amat kompleks dan melibatkan jejas kardiak dan ekstrakardiak yang memicu respons neurohormonal seluler dan molekuler, serta remodelisasi jantung. Aktivasi neurohormonal yang pada mulanya bersifat adaptif kemudian berlanjut secara kronik, disertai remodelisasi yang buruk, semakin memperberat jejas jantung dan di luar jantung, misalnya vaskuler, pulmoner, dan renal. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf.